Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan sharing dan berbagi cara perawatan indukan yang ada di kolam Mr. Brengos Catfish. Ini juga sesuai dari permintaan teman-teman. Kemarin ada yang komentar bagaimana perawatan indukan supaya cepat matang bonat. Jadi di sini saya sharing saja untuk perawatan indukan yang saya lakukan di kolam saya. Untuk perawatan indukan sendiri, setiap orang itu, setiap peternak itu beda-beda. Jadi memiliki karakter masing-masing. Dan yang saya lakukan untuk indukan sendiri, saya dapat dari membeli, ada yang indukan bekas dari teman-teman itu yang sudah jadi. Kemudian ada indukan yang masih bakalan yang dari kolam pancing itu. Kenapa saya beli seperti itu? Karena harganya juga relatif murah. Kalau di sini ada yang jual antara harga sekitar 15 sampai 20.000 yang dari kolam pancing. Kalau indukan jadi di sini ada yang 25, 40, ada yang 60.000. Itu per kilonya. Kemudian proses dari indukan itu sendiri, nanti indukan sebelum saya pijah itu saya taruh di kolam tanah terlebih dahulu. Saya juga punya kolam tanah untuk khusus indukan. Setelah itu ketika ingin memijah pasti akan saya sortir terlebih dahulu, kemudian saya taruh di kolam beton. Nanti di kolam beton kita treatment, kasih pakan yang bagus, kemudian nanti kita pijahkan. Untuk pemberian pakan sendiri saya memberi pakannya 1 hari 1 kali di malam hari saja. Untuk kok saat indukan di kolam tanah itu saya kasih pelet saja setiap harinya. Kemudian setelah indukan disortir akan dipijahkan, itu saya treatment di kolam beton sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Itu untuk kasih pakan-pakan yang bagus. Nah, untuk pakan sendiri itu saya cari di sawah, dari mulai kepiting, terus katak, terus ikan apa ya namanya, ikan gadul. Kalau di sini bilangnya ikan gadul, ikan yang kecil-kecil yang di sungai itu. Kemudian pakai mujair juga saya, karena di sini ada bekas kolam pancing dulunya dan tidak terpakai, saya kasih ikan mujair nila. Nah, ini pemberian pakannya sendiri. Ketika seumpamanya sekarang mulai pemberian pakan itu saya pakai mujair nila dulu, saya cincang kecil-kecil, kemudian saya kasihkan. Untuk malam berikutnya saya seling pakai pur pelet. Pelet itu bisa pakai 128 seperti yang di kolam tanah, atau kalau pengen itu ya pakai peletnya patin, itu yang proteinnya agak rendah. Soalnya nanti kita beri dari saripati kepiting. Jadi kepiting itu nanti ditumbuk terlebih dahulu. Ditumbuk, kemudian diambil saripatinya, terus dikasih di atas pelet, kita aduk, kemudian didiamkan dulu, kemudian langsung kita berikan. Kenapa kok saya beri saripatinya saja? Saat saya bermain ke rumah teman-teman itu juga pemberiannya juga kepiting, katanya bagus. Saya juga belum bisa membuktikan dengan teori karena di sini saya berbicara sebagai pemula. Ketika kolam diturunkan airnya dan akan memijahkan, itu saya lihat banyak sekali limbah cangkang kepiting di bawah kolam, dasar kolam. Nah, itu menurut saya sangat berbahaya sekali ketika ada gesekan, ketika lilinnya indukan bergerak dan bisa melukai tubuh indukan. Itu sangat disayangkan sekali kalau menurut saya. Jadi saya untuk meminimalisir hal seperti itu, kita peras pakai kain. Jadi kita tumbuk dulu pakai kain, kita peras. Nah, nanti sisanya itu akan saya aduk lagi dengan pelet, kemudian saya berikan ke indukan yang berada di kolam tanah, karena saya kira nanti bisa masuk ke dalam tanah dan tidak begitu bahaya. Kemudian katak, setelah pakai pelet, kemudian hari esoknya katak.
kemudian besoknya lagi pelet, besoknya lagi gatul atau ikan yang kecil itu yang di sungai itu. Dan ini pemberiannya juga tidak mesti melulu itu, menyesuaikan adanya apa. Jadi saya biasanya pakai pakan indukan alternatifnya seperti itu. Kemudian untuk memilih jantan dan betina, nah ini sangat penting untuk memilih jantan dan betina. Kalau betina menurut saya pastinya harus indukan yang benar-benar bunting. Kemudian fan betinanya warnanya merah atau ungu, itu juga tergantung dari ulas warna kulit betinanya juga. Kemudian setelah itu tentunya pergerakannya yang gesit, kita bisa tarik dari atas punggungnya, itu siripnya kalau tarik ke belakang bisa berdiri, berarti itu kalau menurut saya ya sudah cukup lah untuk dipijakan. Begitupun juga jantan, seperti itu saya melihatnya, sumutnya merah, terus punggungnya ditarik ke belakang berdiri, kemudian fannya juga ada berwarna merah ataupun ada bintik merahnya di ujung fannya. Setelah memijahkan ikan, akan saya taruh kembali ke kolam tanah. Perawatannya seperti biasa, pakai fur saja. Jadi seperti itu teman-teman, perawatan indukan yang ada di kolam Mr. Brengos Catfish. Dan menurut saya salah satu faktor penentu adalah kuncinya di indukan. Jadi ketika kita merawat indukan itu dengan baik dan nanti akan menghasilkan telur yang baik dan larva yang baik, itu akan memudahkan kita untuk dalam proses perawatannya nanti. Ketika indukan kita belum siap dan nutrisinya juga kurang, bisa menetas, pasti bisa. Nanti dampaknya akan menyusahkan kita sendiri. Nanti kita buang banyak-banyak biaya saat penetasan, perawatan, nanti sakit diobati dan nanti hasilnya cuma sedikit, dan itu nanti akan kembali ke biaya perawatan. Nah, sangat merugikan kita. Jadi kalau menurut saya sendiri, saya lebih baik menunggu untuk menyiapkan indukan yang benar-benar siap, kemudian akan kita pijakan dengan harapan nanti larvanya akan bagus dan perawatannya juga akan mudah, daripada kita buru-buru mengejar target itu tadi. Ya kalau memang sudah bisa dan menurut saya stok indukannya banyak sekali, ya enggak apa-apa, terserah teman-teman sendiri. Ini kan saya mau sharing bagaimana perawatan indukan di kolam Mr. Brengos. Dan kemarin ada masalahnya seperti ini, ketika musim penghujan dan mudah seperti ini, saya menetaskan banyak sekali. Kemudian saat musim dingin atau bediding, itu saya tidak punya indukan sama sekali, dan saya bingung cari indukan kesana kemari, itu harganya sangat mahal sekali. Ada yang 1 ekor enggak sampai 1 kilo itu mintanya 75.000, 80.000, tapi enggak apa-apa, tetap saya ambil karena saya enggak punya indukan. Jadi sebagai itu saja, teman-teman juga harus mempersiapkan indukan untuk masa berdiding, indukan untuk 3 bulan awal, 3 bulan pertengahan, 3 bulan akhir harus dipersiapkan dengan baik. Ya intinya di sini itu kita benar-benar banyak-banyak mencoba, karena apa yang diterapkan teman kita di salah satu kolam di sana, kita terapkan di sini belum tentu sama, karena kondisi air dan lingkungan sekitar itu juga sangat berpengaruh sekali. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba, karena di situ nanti pasti ada hal-hal menarik yang bisa kita ambil hikmahnya untuk kita bisa berkembang lebih baik lagi. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ada yang kurang pas atau pertanyaan yang perlu ditanyakan, saya akan mencoba menjawab, tapi sebagai pemula saja, karena saya juga masih belajar sharing-sharing. Silakan menulis di kolom komentar. Salam sukses budidaya lele dari Jombang.